Newcastle coba datangkan Lloris. Kapal nyangkut, fans West Ham telat ke Craven Cottage. Wow, Endrick ternyata nyaris gabung Chelsea. Main dengan 9 pemain, Mourinho manfaatkan anak gawang. Wasit Jepang debut di Liga Indonesia. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Dalam lanjutan pertandingan Liga Inggris, Everton kembali meraih kemenangan setelah mengalahkan Chelsea 2-0. Gol The Toffees dicetak oleh Abdoulaye Doucouré menit 54 dan Louis Dobin menit 90+2. Kemenangan ini membuat Everton tetap di peringkat 17 klasemen sementara, sedangkan Chelsea turun ke peringkat 12 klasemen Liga Inggris. Di laga lain, Fulham menang telak 5-0 dari West Ham United. Raul Jimenez, Willian, Adara Bioyo, Harry Wilson, dan Vinicius silih berganti menjebol gawang Lukas Fabianski. Dengan tambahan 3 poin, Fulham naik ke peringkat 10 klasemen sementara Liga Inggris. Mereka tepat di bawah West Ham yang berada di urutan ke-9. Sedangkan Manchester City susah payah mengalahkan Luton Town dengan skor 2-1. Meski sempat tertinggal lebih dulu melalui gol Elijah Adebayo, menit 45, skuad asuhan Pep Guardiola bangkit di babak kedua. 2 gol dari Bernardo Silva menit 62 dan Jack Grealish 3 menit kemudian berhasil mengunci kemenangan. Meski tetap di peringkat 4, ini menjadi kemenangan penting bagi City setelah gagal menang di 4 pertandingan sebelumnya. Setelah 5 pertandingan tak meraih kemenangan, Tottenham akhirnya kembali ke jalur kemenangan setelah menaklukkan Newcastle United dengan skor 4-1. Gol Spurs dicetak oleh Destiny Udogie menit 26, Richarlison menit 38 dan 60, serta Song Heung-min menit 85. Newcastle hanya mampu membalas sekali melalui aksi Joelinton menit 90+1. Dengan tambahan 3 poin, Spurs berada di urutan kelima klasemen sementara Liga Inggris. Sementara The Magpies masih tertahan di peringkat 7. Beralih ke Serie A, AS Roma harus puas dengan hasil imbang 1-1 kala menjamu Fiorentina di Stadio Olimpico. Gol Roma dicetak oleh Romelu Lukaku menit 5, namun berhasil disamakan melalui aksi Lucas Martinez Cuarta menit 66. Dengan hasil sama kuat, Roma masih berada di peringkat 4. Sementara Fiorentina di peringkat 7 klasemen sementara Liga Italia. Sedangkan AC Monza berhasil meraih 3 poin kala menjamu Genoa. Skuad asuhan Raffaele Palladino menuntaskan perlawanan Genoa dengan skor 1-0. Satu-satunya gol dicetak oleh Dani Mota menit 83. Dengan kemenangan ini Monza naik ke peringkat 9 sementara Serie A, sedangkan Genoa tertahan di peringkat 15. Terbang ke negeri Matador, Barcelona justru diperbalukan Girona karena dikalahkan di kandang sendiri dengan skor mencolok 4-2. Dilansir dari Marca, ini adalah malam yang istimewa bagi Girona dan para penggemarnya, karena kemenangan ini jadi kemenangan tandang pertama Girona atas Barcelona. Dengan hasil ini, Girona kembali memuncaki klasemen sementara Liga Spanyol dengan torehan 41 poin. Sementara itu, laga Granada kontra Athletic Bilbao harus dihentikan karena ada insiden yang memilukan terjadi di tribun penonton. Dilansir ESPN, atas permintaan federasi dan operator liga, pertandingan tersebut dihentikan pada awal babak pertama karena ada seorang penggemar Granada ditemukan tewas di tribun. Kabarnya tidak ada kekerasan dalam peristiwa ini. Kematian sang penggemar murni karena serangan jantung. Pihak liga dan klub pun telah menyampaikan belasungkawanya kepada penggemar dan keluarga yang ditinggalkan. Setelah mengalami cedera pada lututnya saat membela timnas Prancis, Eduardo Camavinga kini telah menunjukkan perkembangan positif bersama Real Madrid. Dilansir Football Espanya, sang pemain sudah mulai melakukan latihan ringan bersama skuad utama El Real. Kabarnya, Vinicius dan Tchouaméni juga sudah terlihat bergabung dengan skuad, tapi belum tahu sudah bisa diturunkan di laga kontra Union Berlin pertengahan pekan nanti atau belum. Barcelona dikabarkan mundur dari perburuan pemain Real Sociedad Martin Zubimendi.
Hal ini jadi lampu hijau bagi pesaingnya yakni Arsenal yang juga sedang mengincar sang pemain. Dilansir Football London, Arsenal kini minim pesaing untuk mendatangkan sang pemain. Kabarnya The Gunners tengah mempersiapkan proposal untuk bernegosiasi pada Januari mendatang. Sementara itu klausul pelepasan Zubimendi berada di 60 juta euro atau 1 triliun. Dengan cederanya Nick Pope, Newcastle United dikabarkan bakal menjadi penjaga gawang sebagai prioritasnya di bursa transfer Januari mendatang. Beberapa nama pun mulai bermunculan. Dilansir Tribal Football, penjaga gawang Spurs Hugo Lloris muncul sebagai opsi yang menarik bagi The Magpies. Di awal musim 2023-24, Newcastle sempat menaruh ketertarikan kepada sang penjaga gawang, tapi belum ada langkah konkret untuk mendapatkannya. Ini mereka kembali membangkitkan ketertarikan untuk mengontrak Lloris. Manchester United masuk dalam perburuan bek Barcelona Ronald Araujo. Rumor ini mencuat setelah sang pemain telah menolak dengan tegas tawaran dari Bayern Munchen. Dilansir Mundo Deportivo, Bayern memang begitu menginginkannya untuk menggantikan Matthijs de Ligt yang cedera. Namun karena Araujo menolak, MU pun masuk. Kabarnya, United siap menawarkan gaji 2 kali lipat lebih besar dari apa yang dia dapat di Barca. Di sisi lain, kemenangan telak Fulham atas West Ham United, ada sejumlah fans tim tamu yang mengalami insiden unik. Sejumlah fans West Ham dikabarkan terjebak di jembatan karena kapal yang mereka tumpangi nyangkut. Dilansir The Sun, beberapa fans West Ham berangkat ke Craven Cottage dengan menyusuri sungai Thames menggunakan kapal. Alih-alih tiba tepat waktu, kapal itu justru menabrak jembatan dan akhirnya nyangkut. Kabarnya, mereka tiba di stadion ketika tim kesayangan sudah ketinggalan 4-0. Fabrizio Romano mengungkapkan fakta mencengangkan tentang wonderkid asal Brasil yang akan segera bergabung dengan Real Madrid, Endrick Felipe. Menurut cuitannya, sebelum menandatangani kontrak bersama El Real, Endrick sebetulnya hampir bergabung dengan tim Inggris Chelsea. Kabarnya, Chelsea sempat mengundang Endrick dan ayahnya untuk datang ke London. Di sana, perwakilan Chelsea menyampaikan niatnya untuk merekrut sang pemain, bahkan kesepakatan sudah hampir tercapai. Namun tiba-tiba Chelsea menarik diri dari negosiasi karena tak menemui titik tengah soal biaya transfer. Diperkirakan bakal menjadikan Luton Town lumbung gol, Erling Haaland justru menghilang dari skuad Manchester City yang bertandang ke Kenilworth Road. Dilansir AS, Haaland tiba-tiba tak masuk skuad utama City di laga tersebut. Namanya bahkan tak ada di daftar pemain cadangan. Usai pertandingan, Pep Guardiola pun mengkonfirmasi apa yang sebenarnya terjadi. Menurutnya, Haaland mengalami cedera ringan di bagian punggung. Tak ada masalah serius, tapi akan beresiko jika memainkannya di laga melawan Luton. Ketika harus bermain dengan 9 pemain di laga kontra Fiorentina, Jose Mourinho punya cara unik untuk mempertahankan hasil laga agar tetap imbang. Dilansir Football Italia, Mourinho memanfaatkan ball boy untuk memberikan instruksi kepada Rui Patricio yang berada jauh di bawah Mistar. Mourinho menitipkan secari kertas yang bertuliskan instruksi skema bertahan. Mourinho ingin El Shaarawy dan Eduardo Bove menutupi tiang dekat apabila Roma menghadapi tendangan sudut. Dan itu terbukti sukses, laga berakhir dengan skor 1-1. Hakan Çalhanoğlu kabarnya diminati oleh sejumlah klub Liga Inggris dan tampaknya gelandang Inter Milan itu tertarik dengan tantangan baru di Inggris. Lansir Tribal Football, klub Inggris yang tengah memantau situasi Çalhanoğlu adalah Chelsea dan Liverpool. Keduanya tengah mencari gelandang baru untuk memperkuat tim. Meski pemain Turki itu masih terikat kontrak dengan Inter hingga 2027, klub terbuka untuk melepasnya di tahun 2024 nanti. Rumor yang memberitahu kalau Zlatan Ibrahimovic akan kembali ke AC Milan sebagai seorang pelatih tampaknya bukan disapain jempol belaka. Dilansir Football Italia, Milan dikabarkan sudah melakukan pembicaraan awal dengan legenda sepak bola Swedia itu. Kabarnya, Zlatan bisa jadi pelatih sementara apabila Pioli gagal meningkatkan performa Milan di paruh kedua musim 2023-24. Wasit asal Jepang resmi melakukan debutnya di pertandingan Liga Indonesia. Kedua wasit itu adalah Futoshi Nakamura dan Yusuke Araki. Dilansir bola.net, Futoshi Nakamura menjadi pengadil pertandingan untuk laga Persib Bandung kontra Persi Kediri. Sedangkan Yusuke Araki memimpin pertandingan Persita Tangerang melawan Persikabo 1973. Menurut Esko PSSI Arya Sinulinga, ini bukan karena PSSI tidak percaya wasit lokal, melainkan bentuk program kerjasama PSSI dengan Federasi Sepak Bola Jepang untuk meningkatkan mutu sepak bola Indonesia. Manchester United ikut meramaikan perburuan Calvin Phillips. Gelandang Manchester City asal Inggris itu berada di urutan teratas daftar belanja MU untuk musim panas mendatang. Phillips menuju pintu keluar Etihad Stadium setelah tenaganya jarang dipakai Pep Guardiola musim ini.
Orang dalam United mengatakan Erik ten Hag adalah penggemar berat dan bahwa Phillips adalah orang yang sangat cocok untuk arah baru yang ingin ia tuju. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp senang dengan kemenangan comeback 2-1 atas Crystal Palace pada pekan ke-16 Liga Inggris 2023-2024. Namun, hasil positif itu disebutnya diraih dengan cara yang beruntung. Lelaki asal Jerman itu mengatakan sebenarnya Liverpool memang tidak bermain apik dalam laga tersebut. Skema permainan yang sudah dirancang ternyata tidak berjalan dengan baik. Untungnya, Palace juga tidak bermain bagus sepanjang 90 menit. Timo Werner belum berhasil menemukan pijakan performanya di RB Leipzig musim ini. Hal itu memunculkan spekulasi klub lain mengincar jasa Timo Werner. Melansir Football Italia, dua klub itu adalah Juventus dan AC Milan. Agen pencari bakat kedua klub itu sedang mengawasi striker tersebut. Juventus dan Milan sama-sama memantau situasi Werner di RB Leipzig musim ini karena kemungkinan peluang pasar transfer bisa muncul, terutama jika klub Jerman tersebut menyetujui kesepakatan pinjaman. Entrenador Barcelona, Xavi Hernandez menyatakan timnya belum perlu tambahan kiper sejauh ini pada bursa transfer musim dingin 2024. Sebab dia yakin betul kiper utama Marc-Andre ter Stegen akan pulih tepat waktu usai jeda Natal dan Tahun Baru. Sebelumnya, ter Stegen harus menepi sejak November 2023 akibat cedera punggung. Beruntung, penjaga gawang berusia 32 tahun asal Jerman itu telah menjalani operasi dan segalanya berlangsung sangat lancar. Bintang sekaligus gelandang andalan Real Betis, Isco, baru-baru ini melontarkan pernyataan bahwa VR telah merusak keindahan sepak bola. Hal ini disampaikan Isco setelah timnya berhasil menahan imbang Real Madrid dalam duel pekan ke-16 La Liga 2023 akhir pekan kemarin. Menurut ex-pemain timnas Spanyol itu, sepak bola memiliki keindahan yang khas, maka tidak bisa hanya berfokus pada keputusan penuh dari pihak wasit. Real Madrid berharap lebih dari pemain internasional Argentina U20 Nico Paz pada tahun 2024. Laporan sebelumnya mengklaim Paz dan ayahnya memutuskan untuk menolak tawaran dari Atletico Madrid pada tahun 2016 karena ia lebih memilih pindah ke klub lain di ibu kota Spanyol. Namun, kabar terbaru dari media Jerman Bild mengklaim Atletico bukan satu-satunya tim yang tertarik pada Paz dengan Real Madrid menolak tawaran Januari dari Borussia Dortmund. Meskipun Dortmund bertekad untuk membujuk Real Madrid, beberapa tawaran telah ditolak. Menurut Football Espada, Real Madrid telah mulai mencari calon kiper untuk musim panas mendatang jika Kepa dan Lunin pergi. Mateus dari Braga yang dihadapi Los Blancos di Liga Champions musim ini bisa menjadi pilihan. Begitu pula Georgi Mamardashvili dari Valencia yang akan dipandang sebagai penerus jangka panjang Thibaut Courtois. Nama yang disebut terakhir saat ini masih didera cedera parah dan dilaporkan baru bisa kembali bermain pada musim depan. Seorang wasit di Argentina dikabarkan menikam seorang pemain setelah terjadi perkelahian hebat antar pemain di lapangan. Penonton yang terkejut tersentak setelah pemain itu terhuyung dan terjatuh sebelum anggota tim lainnya membawa keluar lapangan. Sementara itu, wasit yang mengenakan strip hitam dan topo berlari menjauh saat rekaman berakhir. Polisi kemudian berhasil menangkap sang wasit dan investigasi saat ini masih berlangsung. Lionel Messi masih menjadi daya pikat sepak bola saat ini. Presiden FIFA Gianni Infantino berharap La Pulga bisa terus main bahkan sampai Piala Dunia 2034. Infantino awalnya menyatakan harapannya agar Messi bisa main di Piala Dunia 2026. Ini akan menjadi pesta sepak bola. Saya yakin sukses total. Saya harap Lionel Messi bisa lolos ke Piala Dunia berikutnya dan juga setelahnya pada tahun 2030 dan juga di tahun 2034, kapanpun dia mau. Real Madrid mendapatkan saran untuk melupakan Kylian Mbappe karena rencana mengejar Erling Haaland dianggap lebih penting. Saran itu datang dari mantan striker Madrid, Alfonso Perez. Ia memiliki pendapat sendiri terkait target yang harus dikejar Los Blancos. Berdasarkan kebutuhan, Real Madrid perlu mendatangkan Erling Haaland. Mbappe saat ini menjadi pemain terbaik di dunia, tetapi mereka sudah memiliki Rodrigo dan Vinicius Junior. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!